Dilatasi dengan pusat A, B. Contohnya, titik P di 3,4 didilatasikan dengan pusat 1,3 dan skala 2. Dari pusat ke benda, 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Karena skalanya 2, maka dari pusat ke bayangan, 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Diperolehlah bayangan titik P di 5,5. Pada dilatasi dengan pusat 0,0, nilai absis dan ordinat dari titik bayangan dapat diperoleh dengan mengalihkan skala dengan nilai absis dan ordinat benda. Namun hal itu tidak berlaku pada dilatasi dengan pusat yang tidak di 0,0. Lihatlah titik P 3,4 didilatasikan dengan pusat 1,3 dan skala 2. Jika kita kalikan skala dengan nilai ordinat dan absis pada benda, diperolehlah bayangan 6,8. Bayangan di 6,8 ini salah. Karena jika kita lihat pada gambar, seharusnya bayangan titik P di 5,5. Cara menentukan dilatasi suatu titik dengan pusat tidak di 0,0. Pertama, titik pusatnya dipindahkan ke 0,0 sehingga terjadi pergeseran negatif 1, negatif 3. 1 ke kiri dan 3 ke bawah. Karena titik pusatnya digeser negatif 1, negatif 3, maka bendanya pun digeser dengan pergeseran yang sama. Diperoleh bendanya berada di 2,1. Karena pusatnya telah digeser, maka bayangan sementara dapat diperoleh dengan cara mengalihkan skala dengan absis dan ordinat benda. 2 dikali 2, 4, 1 dikali 2, 2. Diperolehlah bayangan sementara di 4,2. Setelah diperoleh bayangan sementara, pusat dipindahkan ke posisi semula, yaitu posisi 1,3. Dengan pergeseran 1,3, 1 ke kanan dan 3 ke atas. Pusatnya kembali ke 1,3, bendanya kembali ke 3,4. Bayangannya pun juga bergeser 1,3, sehingga diperolehlah letak bayangannya di 5,5. Jadi, untuk menentukan dilatasi dengan pusat A, B, kita geser pusat A, B ke 0,0. Pergeseran yang sama berlaku juga ke benda. Setelah itu, dicarilah bayangannya dengan mengalihkan skala dan nilai absis dan ordinat benda. Kemudian menggeser pusat dan benda ke posisi semula. Pergeseran yang sama juga berlaku untuk bayangan sementara, digeser dengan pergeseran tersebut, diperolehlah posisi bayangannya.